Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan lihat GDAL tools yang biasa digunakan untuk konversi data baik raster maupun vektor. GDAL ini singkatan dari Geospatial Data Abstraction Library. Nah, yang akan kita lakukan kali ini, yang pertama install GDAL tools di Windows ya. Kemudian kita coba nanti konversi data vektor dengan menggunakan tools OGR to OGR. Kemudian konversi data raster dengan GDAL Translate. Nah, yang akan kita lakukan dengan OGR to OGR, pertama kita convert save file ke PostGIS, kemudian save file ke PostGIS tetapi dengan data filtering ya, tidak semua data save file kita masukkan ke sana. Kemudian juga sebaliknya PostGIS ke save file dengan filtering juga, dan nanti kita coba PostGIS ke save file tetapi dengan transformasi koordinat. Kemudian untuk raster nanti kita coba konversi raster dalam format GeoTIFF menjadi JPEG. Kita langsung aja ke tahap pertama, install GDAL-nya. Kita akan download installer GDAL-nya sekarang. Kita ambil yang ini aja ya, link ini. Kemudian kita ambil link yang GIS internals. Dari sini kita masuk ke yang stable release, kemudian ke MSVC 2017. Nah, yang ini yang kita ambil. Nah, dari sini kita ambil yang GDAL 303 1916 X64 Core. Ini aja dulu kita pasang ya. Ini saya udah download tadi, udah selesai. Kita langsung pasang. Next, typical aja ya, kemudian install, finish. Nah, ini di mana dia terpasang, itu dia dipasang di sini nih, jadi dia nggak nanya tadi install folder kita mau kemana, dia langsung pasang aja gitu di C files GDAL. Nah, di sini. Nah, ada satu langkah yang harus kita lakukan supaya nanti semua binary yang ada di sini, ini misalnya GDAL merge, GDAL translate, GDAL warp atau apapun, bisa kita jalankan dari folder mana aja. Nah, kita akan setting environment variable sekarang. Ini, kemudian path. Nah, kita akan tambahkan satu folder lagi ke sini. Itu di GDAL. Kemudian di C program files GDAL ya. Oke. Nah, ini sudah nih. Oke. Sekarang kita tes apakah hasil instalasi kita udah benar atau belum dengan menjalankan PowerShell. Kemudian kita coba tes OGR to OGR version. Nah, ini release 333 tadi ya. Kemudian kalau kita mau lihat dia new port data vektor apa saja, ini yang depannya OGR itu semuanya untuk keperluan pengelolaan data vektor teman-teman. Misalnya OGR to OGR formats pipe more. Nah, ini data-data yang disupport, data vektor yang disupport ya. Jadi kita bisa lihat di sini misalnya save file, map info file, kemudian apa lagi ya, CSV, GeoJSON, GPX, SQLite vector, PostgreSQL, MySQL, OpenFile Geodatabase, kemudian SQL Server Spatial juga,
Kemudian apalagi yang, nah itulah mayoritas format data vektor yang biasa digunakan kayaknya ada di sini deh. Kemudian yang raster, kita cek kedal info minus formats pipe more. Nah ini support data rasternya, netcdf, hdf 5, kemudian apalagi ya, geotiff, kemudian jpeg, kemudian Lewis raster, dan seterusnya. Nah kalau teman-teman pengen lihat misalnya mau nyari ya spesifik, misalnya ECW nyupport nggak sih? Enggak. Kalau teman-teman perlu support ECW, ini balik lagi aja ke sini ke tempat yang tadi ya. Nah di sini ada kedal 303 1916 X64 ECW, ini kita download ya, supaya tools kita ini bisa support juga format ECW. Next, finish, coba kita jalani lagi. Nah sekarang sudah ada support ECW juga, seperti itu teman-teman. Jadi ini kita selesai ya, kita tahap installnya, ini kita tutup, ini kita tutup. Ini database yang udah kita buat kemarin teman-teman. Kalau teman-teman yang belum bergabung, mungkin bisa dilihat video yang pertama ya di seri ini, bagaimana instalasi PostgreSQL dengan PostGIS. Nah kita sekarang akan mencoba memindahkan data dari save file ke PostGIS menggunakan OGR to OGR. Datanya sendiri ada di sini, data OSM Bali. Kalau kita lihat ini ada beberapa save file di sini. Kita akan menggunakan OGR to OGR untuk memindahkan data dari sini ke PostgreSQL. OGR to OGR -f PostgreSQL. Ini -f PostgreSQL itu artinya kita akan mengkonversi data ke PostgreSQL. Ke PostgreSQL yang mana? Diikuti dengan parameter berikutnya, pg.2, kemudian string double quote ya. Di dalam string ini kita akan isikan parameter koneksi. Jadi di dalamnya harus kita tentukan host, localhost, kemudian port sama dengan 5432. Perhatikan bahwa parameter-parameter ini diisi dengan menggunakan petik tunggal ya. Kemudian setelah host dan port, kita juga perlu mendefinisikan dbname. Dbname-nya geodb. Kemudian user sama dengan geoid, dan password sama dengan ASDF. Ini password disesuaikan ya. Nah setelah ini parameter koneksi ke Postgre lengkap ya, kita bisa lihat nih teman-teman udah lengkap. Hostnya udah jelas, portnya udah jelas, database name-nya jelas, user yang mau masukin data siapa udah jelas, passwordnya juga sudah. Berikutnya kita tekan spasi. Nah parameter berikutnya adalah data yang mau ditransfer ke sana. Ini misalnya kopas, enter. Ini sebentar kalau datanya juga dikit. Kita lihat di sini, refresh ya. Nah ini data yang barusan dimasukkan. Ini karena kita tadi tidak menentukan parameter apapun ya, kecuali hanya koneksi dan nama save filenya, maka di sini dibuat default semua nih. Jadi nama tabel itu sesuai dengan nama SHP GIS OSM Natural Free 1. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalamnya, ID-nya itu OGC_FID. Kemudian
nama field geometrinya WKB geometri. Ini semuanya default. Nah, karena kita biasanya sih misalnya field geometri kita namakan geom, kemudian ID-nya kita namakan ID. Ini kita buang lagi aja ya. Kita gunakan parameter selanjutnya supaya lebih supaya lebih sesuai lah. Ini dengan kita akan menambahkan beberapa parameter. Yang pertama, kita tambahkan parameter minus LCO. FID sama dengan ID. Minus LCO itu kita gunakan untuk mengubah nama field ID. Tadi kan kita lihat bahwa field ID-nya adalah OGCFID kan. Nah, kita ingin ubah menjadi ID. Kita supply parameter minus LCO. Kemudian yang ingin kita ubah lagi, minus LCO lagi ya, itu geometri name-nya. Geometri name sama dengan geom. Supaya nanti field geometrinya namanya geom. Nah, kemudian satu lagi yang menarik teman-teman. Kalau kita menggunakan OGR to OGR, kita bisa menseleksi nih. Menseleksi dari data save file kita ini, mau data mana aja sih yang dimasukkan. Nah, dalam contoh ini kita akan memasukkan hanya data yang name-nya itu dimulai dengan kata bukit. Nah, gimana caranya? Kita bisa supply SQL di sini nih teman-teman. Minus SQL. Kemudian kita tulis nih SQL statement di sini. Nah, jadi itu ya salah satu yang menarik karena meskipun kita transfer dari SHP, tetapi kita bisa mensupply parameter SQL. Jadi kita bisa select bintang from tadi nama tabelnya GIS OSM natural free 1, nggak usah dikasih SHP. Jadi kita seolah-olah mentransfer dari database nih, where name like bukit. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita lihat lagi ya, apa yang terjadi kalau kita menggunakan perintah seperti ini. Pertama, kita akan transfer ke PostgreSQL tadi dengan koneksi ini. Kita akan ubah nama field ID-nya menjadi ID. Kita akan ubah nama geometri kolomnya menjadi geom. Dan kita akan query dari GIS OSM Natural Free SHP ini supaya yang dipindahkan ke Postgre itu hanya yang field name-nya itu diawali dengan bukit. Misalnya bukit 1, bukit 2, bukit 3, dan seterusnya gitu. Kita coba ya. Kita lihat di sini teman-teman. GIS OSM Natural Free. Lihat field name. Semuanya hanya yang diawali dengan kata bukit. Kemudian kita lihat lagi nama field geometri. Geometrinya sekarang geom. Kemudian field ID-nya namanya ID, bukan lagi OGC FID. Jadi ini udah seperti yang kita mau tadi ya. Oke, itu tadi fungsi untuk pindahin dari save file ke Postgre. Sekarang kita akan lakukan juga sebaliknya. Jadi kita akan memindahkan data dari PostGIS ke save file. Kita akan gunakan OGR to OGR -f s3 save file. Sekali lagi teman-teman, ini -f ini berarti kita akan memindahkan ke S3 save file.
Kemudian diikuti oleh nama file targetnya apa, misalnya Bali Hotel SHP. Dari mana? Dari Postgre yang ini. Host sama dengan localhost, port sama dengan 5432, DB name sama dengan GeoDB, user sama dengan GeoID, dan password sama dengan ASDF. Nah, ini parameternya ya, sama seperti tadi sih. Kemudian diikuti lagi oleh parameter berikutnya. Kita mau ngasih encoding UTF sama dengan UTF-8. Nah, kita supply lagi parameter SQL nih. Jadi baik dari PostGIS maupun dari save file kita bisa supply parameter SQL. Jadi UGR to UGR ini lebih fleksibel kalau misalnya kita mau ngambil cuman sebagian yang memenuhi syarat aja, misalnya select all from Bali POIs. Ini ada tabel namanya Bali POIs kan, where F class sama dengan hotel. Nah, perintah ini akan mengambil data dari tabel Bali POIs di Postgre yang ini, yang F class-nya itu sama dengan hotel. Jadi kalau yang bukan hotel nggak diambil gitu. Nah, hasil dari perintah ini adalah tadi Bali Hotel SHP. Kalau kita dir Bali Hotel titik bintang ya. Nah, ini kita coba lihat ya, pakai QGIS coba ya. Nah, kita lihat sekarang yang Bali Hotel tadi ya. Dia ada di D data atau SM Bali Hotel ini, kita lihat ya. Nah, ini teman-teman. Jadi yang terambil dari Postgre itu tidak semua, tapi hanya yang F class-nya hotel aja. Nah, sampai di sini kita lihat lagi coba list workshop kita tadi. Pertama, kita sudah memindahkan save file ke PostGIS. Kemudian kita juga sudah memindahkan ke PostGIS tadi menggunakan SQL statement. Hanya yang bukit aja. Kemudian kita sekarang sudah ngambil dari PostGIS ke save file dengan menggunakan filter tadi ya. Filternya hanya yang F class-nya hotel. Satu lagi kita akan coba supaya dia ditransformasi koordinat nih. Kita gunakan aja perintah yang tadi masih ya. Tapi kita akan supply satu parameter lagi, minus T SRS EPSG 3857. Nah, ini SHP-nya juga kita ganti namanya ya. Kalau tadi Bali Hotel saja, sekarang kita kasih Bali Hotel 3857. Nah, fungsi dari parameter ini itu supaya nanti si target file itu yang ini ya, itu diberi proyeksi EPSG 3857. Oke. Hasilnya kalau kita lihat Bali Hotel 3857 bintang. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat lagi di Postgre. Sekarang kita lihat lagi di QGIS. Ini dibuang dulu ya. Ini yang tadi kan kalau kita lihat info di sini ya. Dia kan EPSG 4326. Sekarang ini kita remove. Kita refresh. Ini ada Bali Hotel 3857 sekarang. Kalau kita lihat ini EPSG-nya 3857. Nah, oke teman-teman, jadi kita sudah melakukan semua yang ada di poin 2 ya. Konversi data vektor. Nah, sekarang kita akan lanjut ke poin ketiga. Gimana kita menggunakan GDAL Translate untuk mengkonversi dari GeoTIFF ke JPEG.
File yang akan kita gunakan ini ada Bali L8 2020. Ini Citra Lenset 8 Bali 2020, diambil dari Google Earth Engine. Kita lihat infonya ya. Kedal info Bali L8. Nah, ini teman-teman. Dia geotiff formatnya. Kemudian ada 3 band 1, band 2, band 3. Menggunakan kompresi LZW. Nah, kita ingin kemudian tipenya nih, tipe datanya adalah float 64. Berarti setiap nilai pixel itu disimpan dalam 8 byte. Nah, kita akan ubah ini supaya dia disimpan dalam hanya 1 byte saja. Masih tetap 3 band, 1 byte aja. Nah, tapi karena kita mengubah dari float 64 ke byte, maka kita harus melakukan scaling ya, scaling nilai pixelnya. Nah, supaya kita tahu nilai pixel, kita bisa supply parameter -mm terhadap gedal info. Jadi gedal info -mm Bali L8 2020. Nah, dia akan calculate dulu, kemudian dia akan tampilkan nilai pixel minimum dan maksimumnya nih untuk setiap band. Ini misalnya band B4 itu nilai minimumnya 5756, nilai maksimumnya 31324. Kemudian band 3 6376 sampai 29010. Band 2 7456 sampai 27670. Nah, sedangkan kalau kita convert ke byte, nilai pixelnya itu untuk setiap warna kan maksimum 256. Jadi kita akan scale ini menggunakan gedal translate seperti ini nih teman-teman. Gedal translate, kemudian minus scale 1. Scale 1 ini untuk band yang 1 ya, untuk band pertama. Kemudian minus angka minimumnya berapa? 5756. 5756, maksimumnya 31324. 31324. Kemudian scale 2 untuk band kedua itu 6376,5. 6376,5 sampai dengan 29010. 29010. Kemudian yang band ketiga itu nilai minimumnya 7456. 7456 sampai 27670. 27670. Nah, kita baru bilang proses scalingnya ya untuk setiap angka minimum dan maksimum yang ada di nilai pixel float 64 tadi. Kemudian kita juga harus supply parameter berikutnya OT byte. Nah, ini yang mengubah supaya nanti outputnya itu menjadi byte. Efeknya apa? Efeknya pasti ukuran citra akan mengecil, karena kalau asalnya dia setiap band itu disimpan dalam 8 byte, sekarang disimpan hanya 1 byte. Nah, efek berikutnya pasti ada pengurangan ini ya, pengurangan jumlah warna, tapi kita akan lihat nanti apakah signifikan perbedaannya atau enggak. Kemudian kita juga supply lagi parameter berikutnya, output format. Output formatnya kita ini ke JPEG aja supaya nanti ukuran citranya kecil gitu. Nah, ini baru diikuti oleh citra asal dan citra, nama data citra asal tadi itu apa ya, Bali L8 2020 TIFF. Kita akan konversi menjadi Bali L8 2020 JPG. Sekali lagi kita lihat parameternya teman-teman. Kita akan menggunakan gedal translate. Kita akan skalakan, akan mapping band 1, band 2, dan band 3. Outputnya kita set supaya jadi byte tipe datanya. Jadi setiap nilai RGB hanya akan diwakili oleh 256 warna maksimum, 256 nilai.
Kemudian output formatnya JPEG. Kemudian dari mana? Dari Bali L8 2020 TIFF menjadi apa? Menjadi Bali L8 2020 JPG. Kita execute ya teman-teman. Nah, hasil dari proses ini adalah file ini, Bali L8 2020 JPG. Kita lihat di sini. Ini yang TIFF ya. Kemudian ini yang JPEG. Kita lihat ukuran dulu ya, teman-teman. Dir Bali L8 bintang. Ini nih. Tadi yang TIFF sebelum kita convert ukurannya itu 124 mega. Kemudian setelah dikonvert menjadi JPEG itu ukurannya tinggal 660 kilobyte. 1 mega aja kurang. Nah, kita lihat sekarang kualitas tampilannya. Yang bawah ini yang ini itu yang GeoTIFF ya. GeoTIFF, kompresi LZW. Kemudian yang atas ini JPEG. JPEG byte. Sedangkan yang bawah GeoTIFF float 64. Yang float 64 GeoTIFF itu seperti ini tampilannya. Nah, yang JPEG itu seperti ini. Nah, kita bisa ngatur tampilannya teman-teman. Kita stretch aja nih. Paling mudah sih kita stretch aja. Kemudian ini juga kita jadikan min max. Nah, ini kalau kita gunakan opsi lain, misalnya ini ambil cumulative count 2 sampai 98%. Nah, ini teman-teman. Ini adalah citra yang JPEG. Ukurannya tadi nggak sampai 1 mega. Kemudian ini adalah citra GeoTIFF yang tadi ukurannya 128 mega. Secara sepintas sih kalau kita lihat ya, nggak begitu signifikan perbedaannya, tetapi ukuran filenya signifikan sekali gitu. Ini yang GeoTIFF, ini yang JPEG. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi ke sini ya. Kita sudah melakukan konversi raster juga, poin 3. Kita konversi dari GeoTIFF ke JPEG dengan hasil tadi yang ukuran filenya lebih kecil, jauh, kemudian tampilan juga tidak berubah banyak kalau secara visual ya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.